Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Oleh karena itu, biasanya akan terbentuk suatu rantai makanan. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira rantai makanan itu apa ya? Ya, rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Pastinya di sini dalam suatu ekosistem ya. Nanti kita akan mengetahui maksud dari memakan dan dimakan di sini seperti apa. Dalam rantai makanan itu sendiri, setiap makhluk hidup ternyata memiliki peranannya masing-masing. Apa saja itu? Pertama, ada yang berperan sebagai produsen. Kemudian ada juga yang berperan sebagai konsumen. Dan yang terakhir ada yang berperan sebagai pengurai. Sekarang mari kita lihat perbedaan dari masing-masing peran dalam rantai makanan berikut. Pertama yaitu produsen. Kira-kira makhluk hidup yang seperti apa ya yang berperan sebagai produsen? Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Mengapa mereka dapat menghasilkan makanannya sendiri? Karena produsen memiliki zat hijau daun atau biasa disebut dengan klorofil untuk melakukan fotosintesis. Di sini contoh makhluk hidup yang berperan sebagai produsen misalnya seperti rumput atau padi dan juga tumbuhan hijau. Semua tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun maksudnya itu berperan sebagai produsen. Kemudian yaitu konsumen. Berbeda dari produsen, konsumen di sini yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contoh makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen, misalnya belalang, atau ulat, atau juga tikus. Intinya, semua hewan dalam ekosistem itu berperan sebagai konsumen. Peran yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai di sini adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Maksudnya, apabila makhluk hidup seperti konsumen yang berperan sebagai konsumen tadi sudah mati, bangkainya akan diuraikan oleh makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai. Contoh makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai seperti bakteri misalnya, atau cacing, kemudian juga jamur. Diingat ya teman-teman. Sekarang mari kita perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Di sini ada padi berperan sebagai produsen. Padi akan dimakan oleh tikus. Tikus di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1, artinya konsumen yang memakan produsen secara langsung. Tikus di sini akan dimakan oleh ular. Ular perannya masih konsumen, tetapi perbedaannya adalah ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, artinya konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Kemudian, ular akan dimakan oleh elang. Elang di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3, artinya yang memakan konsumen tingkat 2. Pada saat elang sudah mati, bangkainya atau tubuhnya akan diuraikan oleh
pengurai. Bangkai elang yang diuraikan oleh pengurai itu akan bercampur dengan tanah membentuk humus. Nah, humus atau tanah yang subur di sini sangat diperlukan oleh tumbuhan. Dari sini kita dapat pahami ya maksud dari proses memakan dan dimakan pada rantai makanan tadi. Di sini contohnya tikus memakan padi, tapi tikus juga akhirnya dimakan oleh maksudnya oleh ular. Sekarang kita perhatikan kembali rantai makanan berikut. Jika populasi tikus berkurang, maka populasi rumput itu akan semakin banyak. Kenapa? Karena tidak ada yang memakannya. Tetapi justru hal tersebut berbeda dengan populasi ular yang semakin berkurang. Mengapa demikian? Karena tikus yang menjadi sumber makanannya akan berkurang atau dia berkurang. Kemudian kita lihat pula apabila populasi ularnya semakin berkurang, maka yang terjadi adalah populasi tikusnya justru semakin banyak. Kenapa? Karena tidak ada yang memangsa tikus. Tetapi elang di sini populasinya akan semakin berkurang karena ular yang menjadi sumber makanan elang berkurang. Oke, sekarang mari kita perhatikan kembali contoh rantai makanan berikut. Di sini ada padi sebagai produsen, dimakan belalang, belalang akan dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Elang mati akan diuraikan oleh pengurai. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika populasi belalang berkurang? Jika populasi belalang berkurang, tentunya populasi padi di sini akan semakin banyak, tetapi populasi katak dia akan semakin berkurang. Kita cek kembali ya pemahaman kita. Apa yang terjadi jika populasi serigala berkurang? Yang terjadi jika populasi serigala berkurang, populasi kelinci akan semakin banyak karena tidak ada yang memangsanya. Berbeda dengan harimau, dia populasinya akan semakin berkurang karena sumber makanannya berkurang, yaitu serigala. Oke, teman-teman. Peran setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu dapat dikelompokkan dan disusun dalam bentuk piramida makanan. Nah, piramida makanan ini menggambarkan suatu ekosistem yang seimbang. Contohnya, misalnya jumlah produsen itu harus lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1. Begitupun dengan seterusnya. Apabila terjadi perubahan atau ketidakseimbangan dari jumlahnya, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan pula pada ekosistem tersebut. Misalnya di ekosistem sawah, populasi tikus semakin berkurang karena diburu oleh para petani. Hal tersebut akan mengakibatkan populasi ular pun akan berkurang karena tikus yang menjadi sumber makanannya berkurang. Tapi keuntungan yang didapatkan petani, populasi padinya akan semakin banyak karena tidak dimakan oleh tikus. Oke teman-teman, kita akhiri perjumpaan hari ini atau pelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.